Rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan sekarang ya, nanti menghadapi malam ganjil ya, yang mana disunahkan untuk mencari Lailatul Qadar ya, Ihyaul Lail, menghidupkan malam. Nah, mudah-mudahan betul-betul kita persiapkan ya, kita persiapkan supaya semakin hari semakin bagus ya amaliyah kita di bulan Ramadan. Dan doa yang senantiasa Rasulullah perbanyak ya di 10 hari terakhir itu membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Kemudian kita akan sama-sama bahas, kita akan sama-sama perkuat supaya kita lebih termotivasi lagi, supaya kita lebih bersemangat lagi gitu ya, di mencari Lailatul Qadar ya di malam-malam ganjil. Nah, insya Allah akan saya share screenkan terlebih dahulu. Nah, ini bahwa nasihat ya di akhir Ramadan sebetulnya masih nyambung dengan kemarin ya, sebelum kita membahas fikih i'tikaf ya, fikih i'tikaf akan kita bahas. Mungkin karena ini hari Ahad mungkin agak panjang ya fikih i'tikaf, karena mungkin ini kalau dipotong-potong juga lamanya. Nah, insya Allah kita akan sama-sama bahas, diawali dari targhib atau motivasinya, bahwa nasihat ya di akhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan itu adalah penentuan ya, penentuan apakah baik atau buruk ya amalan kita selama bulan Ramadan. Ini menurut para ulama bahwa 10 hari terakhir Ramadan ini adalah penentuan tadi ya, apakah selama Ramadan ini bagus atau tidak amalan kita. Nah, ini diantara hadisnya ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wa innamal a'mal bi khawatimiha, wa innamal a'mal, dan hanyalah amalan itu bi khawatimiha, tergantung pada penutupnya. Nah, jadi amalan itu bagus atau tidaknya ya, nah selama kita menjalani Ramadan, wa innamal a'mal bi khawatimiha, itu tergantung penutupnya, tergantung akhirnya. Jangan sampai kesibukan kita ya mempersiapkan makanan misalnya, mempersiapkan baju lebaran, nah itu jangan sampai rusak dengan hal-hal duniawi yang ya kita manage. Makanya waktunya ya, di malamnya itu harus betul-betul gitu ya, siangnya bagaimana memanage ya kegiatannya, sehingga ketika malam itu betul-betul kita fresh ya, ihyaul lail, menghidupkan malam. Nah, kemudian Syekh Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa wal i'tibar, jadi yang menjadi ukuran itu ya, bikamalin nihayah, adalah sempurnanya an-nihayah, penutupan, la binaqsil bidayah, bukan kurangnya permulaan. Ini juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah yang menyampaikan bahwa yang menjadi tolak ukur itu adalah bikamalin nihayah, sempurnanya penutupan, la binaqsil bidayah, bukan kurangnya permulaan. Jadi ketika kita merasa di awal Ramadan belum terlalu bagus gitu ya, misalnya masih merasa kurang, baik itu dalam tilawahnya, dalam menahan ya saum mata kita, telinga kita, dan semuanya merasa masih kurang dalam infak sedekahnya, masih merasa kurang dengan zikir doanya dan berbagai hal amaliyah lainnya ya. Ketika kita merasa kurang, makanya nah itu ya nggak apa-apa, misalnya yang terpenting ini bikamalin nihayah, yaitu sempurnanya penutupan. Kita maksimalkan di 10 hari terakhir ini ya,
nanti malam ganjil, malam 21, mudah-mudahan betul-betul persiapannya maksimal. Nah, kalau kata Ibnu Rajab ya, rahimahullah, menyampaikan bahwa ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna syahri Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan, qad azima, bertekad ya, ala rahil, azima itu bertekad, ala rahil, untuk pergi. Jadi wahai hamba-hamba Allah, sungguh bulan Ramadan telah bertekad untuk pergi, walam yabqa minhu illal qalil, dan tidak tersisa waktunya kecuali hanya sedikit. Faman minkum ahsan fihi fa'alaihi tamam, maka siapa yang sudah berbuat baik di dalamnya ya selama bulan Ramadan, fa'alaihi tamam, hendaklah ia sempurnakan. Waman farata falyahtimhu bil husna, dan barang siapa yang menyia-nyiakan ya, menyia-nyiakan, misalnya kita kayak sama Ramadan gak Ramadan itu kayak seperti itu aja, misalnya kita menyia-nyiakannya, maka hendaklah menutupnya dengan amalan yang lebih baik. Jadi masih ada waktu, misalnya kita merasa tidak maksimal, maka kita sempurnakan ya, di bil husna, dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian supaya kita bersemangat nih mencari Lailatul Qadar ya, mulai dari sejak malam ini ya, malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kita harus refresh lagi ya, walaupun ini mungkin udah kayak bosan, udah tiap tahun dibahas gitu ya. Walaupun kalau dalam kajian kini beda-beda ya bukunya, di tahun kemarin beda lagi. Nah ini tetapi semuanya sama, bahwa betapa mulianya Lailatul Qadar ya. Kemuliaannya seperti apa, waktu dan tanda-tandanya kita akan refresh lagi, bahwa dalam surah Al-Qadar ya, ayat 1-5 kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah engkau apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikah warruh fiha biidzni rabbihim min kulli bahwa min kulli amr, bahwa turun ya para malaikat, warruh, dan malaikat Jibril. Ini ada penegasan untuk malaikat Jibril ya, padahal udah disebutkan bahwa seluruh malaikat turun, warruh, dan malaikat Jibril, fiha, pada malam Lailatul Qadar itu, biizni rabbihim min kulli dengan izin Tuhan mereka ya, untuk mengatur berbagai urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa malam itu penuh dengan keselamatan sampai terbit fajar. Nah, kita lihat kemuliaan Lailatul Qadar ini ya, bahwa surah Al-Qadar ini adalah satu surah penuh ya, satu surah penuh dari ayat 1-5 berbicara tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Di antara kemuliaannya ya dari surah tadi, bahwa Lailatul Qadar itu malam yang penuh berkah ya, bahwa Lailatul Qadar itu adalah pokoknya kita yakini setiap malam ganjil ya, mulai dari malam nanti, supaya kita lebih semangat lagi dalam menghidupkan malamnya, berzikir, berdoanya, beribadahnya. Kita yakini saja setiap malam ganjil itu bahwa sedang turun ya, supaya kita semangat terus beribadahnya. Nah, jadi Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kebaikan berlimpah ya, malam yang penuh ketenangan, keselamatan, malam yang dimuliakan ya dengan turunnya Al-Quran. Dalam surah Ad-Dukhan disampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Quran pada suatu malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, pada malam itu dijelaskan berbagai urusan yang penuh hikmah. Nah, jadi kita yakini ya, malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh berkah, subhanallah sekali ya. Kemudian nilai amalnya itu dilipat gandakan menjadi
lebih baik dari amalan 1000 bulan. Nah, subhanallah sekali ya, bahwa mudah-mudahan saat kita menghidupkan malam itu ya, misalnya dengan zikir dan doa kita, dengan qiyamul Ramadan kita ya, dengan berbagai hal kita lakukan di malam malam turunnya Lailatul Qadar ini ya, bahwa amal solih pada malam itu lebih baik dari amal solih yang dilakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dijumlahkan ya, satu tahun itu kan ada 12 bulan. Nah, kalau 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita ngaji misalnya ya di malam itu, ngaji sebanyak 2 juz misalnya, atau 1 juz, berarti ini pahalanya itu amal solihnya ini ya setara atau ya lebih baik, bahkan selama 83 tahun 4 bulan kita melakukan itu ya. Nah, jadi tanpa Lailatul Qadar ya. Nah, padahal jika seseorang hidup selama itu, belum tentu dia punya amalan senilai itu, apalagi lebih besar. Nah, jadi di sini Syekh Abdurrahman menyampaikan bahwa fal amalu ladzi yaqau fiha khair minal amal fi alfi syahrin khaliyah minha. Jadi amalan yang dilakukan ketika Lailatul Qadar lebih baik dari amalan selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Jadi hanya dengan satu malam ketika kita melakukan berbagai ketaatan kepada Allah ya, nah itu lebih baik daripada amalan selama 83 tahun ya, selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya gitu. Subhanallah sekali ya. Nah, jadi ini sangat disayangkan kalau kita menyia-nyiakan gitu ya, makanya sangat disayangkan sekali. Nah, dan kemudian sebentar. Nah, ayat ini bersifat umum ya. Pokoknya barang siapa ya yang muslimin ya, yang beramal di malam itu, nah ini keutamanya seperti tadi. Jadi tidak khusus untuk orang tertentu saja gitu ya. Jadi tidak khusus untuk orang-orang misalnya sama saja apakah dia menyadari bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar ataupun tidak menyadari. Nah, itu jadi sama saja peningkatannya atau tadi ya dianggap lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kemudian banyak malaikat yang turun ya, banyak malaikat turun bersama dengan, tentu saja ketika malaikat turun itu membawa berkah, membawa rahmat ya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini di salah satu hadis disampaikan bahwa innal malaikah, sesungguhnya malaikat, tilkal lailah ya, di malam itu, fil ardi, di muka bumi, aksaru, nah itu lebih banyak, min adadil hasa, dari jumlah batu kerikil. Nah, kalau kita hitung ya di muka bumi ini jumlah batu kerikil itu ada sekian ya, bahwa lebih banyak. Nah, saking penuhnya ya malaikat yang turun ke muka bumi. Dalam hadis ini disampaikan bahwa sesungguhnya malaikat di malam Lailatul Qadar itu ya, di malam itu lebih banyak daripada jumlah batu-batu kerikil yang ada di muka bumi. Nah, ini saking banyaknya. Nah, dan dengan membawa berbagai rahmat ya, membawa kasih sayangnya, membawa berkahnya, membawa berbagai kebaikan. Nah, makanya sangat disayangkan ketika kita tidak memiliki motivasi ya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa yaksuru tanzilul malaikah fi hadhil lailah likasrati barakatiha wal malaikah yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakah warahmah. Tadi ya ini menegaskan yang tadi bahwa yaksuru ya, banyaknya tanzilul malaikah, malaikat yang turun fi hadhil lailah, pada malam Lailatul Qadar itu ya, pada malam tersebut, likasrati barokatiha, karena keberkahannya yang berlimpah, wal malaikah, dan malaikat, yatanazzaluna,
turun ma'atana zulil barokah, bersama turunnya berkah, warahmah dan rahmat. Jadi sangat disayangkan kalau malam itu kita malah tidur gitu ya, malah ya tidur dulu sedikit gitu ya, sebentar gitu, kemudian selebihnya kita menghidupkan. Bayangkan saja kalau kita hanya tertidur gitu ya, padahal turun berbagai rahmat, turun berbagai keberkahan, dan kita melewatinya, sangat disayangkan sekali. Dan juga itu adalah malam penentuan takdir tahunan, karena kan takdir itu ada yang sifatnya dulu ya, sebelum diciptakan langit dan bumi juga sebetulnya sudah ditentukan misalnya seluruh makhluk itu. Dan ketika kita juga dalam alam rahim ya, di hari ke-120 itu kan sudah ditentukan ya takdir kita, misalnya ajal kita, kemudian berbagai hal ya. Ketika kita di alam rahim bulan keempat ya, hari ke-120 itu kan kita ditiup, kemudian ditentukan tentang khairi wa syarrihi ya, baik buruknya, takdirnya, ajalnya. Nah itu ada yang sifatnya seperti itu, tetapi juga ada yang sifatnya takdir tahunan ya, bahwa Imam Qatadah rahimahullah berkata bahwa yaqdi fiha ma yakunu fis sanah ila misliha. Jadi ditetapkan pada malam itu apa yang akan terjadi selama 1 tahun sampai tahun berikutnya. Jadi selama di tahun ini apa saja kejadian yang akan terjadi. Mudah-mudahan kita sedang menghidupkan malam ya, dengan yang paling pokok itu baca Quran aja, pokoknya baca Quran, zikir ya, tentu saja qiyamul Ramadannya ya, itu saja. Misalkan jangan mendengarkan ceramah, enggak gitu ya, tetapi betul-betul kita mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan zikir, dengan doa yang sudah kita persiapkan, dengan tilawah yang sudah kita targetkan, dengan qiyamul lail kita yang diperpanjang ya di malam-malam itu. Nah, kemudian malaikat mendoakan orang yang beribadah. Nah, di sini bahwa malaikat mengucapkan salam ya. Nah, ini tadi salamun hiya, bahwa para malaikat mengucapkan salam, mendoakan keselamatan ya untuk orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Nah, makanya kalau dilewatkan sangat sayang. Malaikat udah mengucapkan keselamatan ya untuk orang-orang yang beribadah di malam itu. Misalnya di antaranya Imam Asy-Sya'bi rahimahullah menyampaikan bahwa taslimul malaikah, malaikat mendoakan keselamatan Lailatul Qadari, di malam Lailatul Qadar, ala ahlil masajid, untuk orang-orang yang beribadah ya di masjid, ahli masjid, orang yang beribadah, hatta yatulu al fajr, sampai terbit fajar. Jadi malaikat terus menerus ya mendoakan keselamatan ketika Lailatul Qadar itu untuk orang-orang yang sedang beribadah. Nah, dalam hal ini ya ala ahlil masajid hatta yatulu al fajr, sampai terbit fajar, dan itu waktunya lama. Kalau kita tadi ya, kalau kita zikir misalnya walaupun hanya dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sama dengan kita berzikir seperti itu selama 83 tahun 4 bulan gitu ya. Nah, subhanallah sekali. Kemudian kapan Lailatul Qadar itu? Kan banyak sekali perbedaan pendapat ya. Nah, tetapi yang di antara perbedaan pendapat itu yang paling banyak, itu yang paling kuat itu adalah malam ganjil ya, walaupun Rasulullah secara umum saja menyampaikan pokoknya 10 hari terakhir saja seperti itu. Ya, kita menyikapinya kalau di malam ganjil mungkin lebih digiatkan lagi ya. Misalnya walaupun nggak boleh sebetulnya malam genap juga harus kita maksimalkan ya, tetapi karena ada sinyal-sinyal dari hadis-hadisnya, kita lihat saja bahwa kapan Lailatul Qadar itu. Rasulullah SAW bersabda, taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadari, malam Lailatul Qadar, fil ashril awakhir, pada 10 malam terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Ini kali ini secara umum ya, pokoknya 10 hari terakhir aja di bulan Ramadan. Nah, itu harus benar-benar itu ya. Rasulullah bersabda bahwa taharrau Lailatul Qadri fil witri. Nah, ini kalau yang tadi secara global, kalau hadis ini taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, fil witri,
pada malam ganjil minal ashril awakhir min Ramadan, dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi di hadis pertama secara global ya, pokoknya di 10 hari terakhir cari aja. Tetapi di hadis selanjutnya di malam-malam ganjil. Nah, ini di malam-malam ganjil. Nah, di sini dua cara menghitung malam ganjil ya. Yang pertama dihitung dari depan. Tentu saja dimulai sejak malam 21 ya. Kalau kita mungkin bagi yang melaksanakannya ini ya, ini ada sedikit perbedaan juga kan ya sekarang. Tapi kalau saya secara pribadi di sini saya baru malam sekarang ya masuk 21. Nah, mudah-mudahan kita betul-betul nih persiapan di malam 21, 23, 25, 27, 29 ya. Nah, kemudian dihitung dari belakang malam-malam yang tersisa bukan tanggalnya nih, malam yang tersisa yaitu 9, 7, 5, 3 dan 1 yang tersisa. Nah, ini malam yang tersisanya gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa iltamisu, carilah ya malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir, di fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 malam yang tersisa ya, fitasiah. Nah, ini fitasiah di 9 malam yang tersisa. Jadi secara global ini di hadisnya begini, iltamisu hafil ashril awakhir, pokoknya cari di 10 malam terakhir itu min Ramadan, dari bulan Ramadan, Lailatul Qadri fitasiah tabqa, misalnya 9 malam yang tersisa, fisabiah tabqa, bisa jadi 7 malam yang tersisa, fi khamisah tabqa, dan 5 malam yang tersisa. Jadi emang berbagai kemungkinan kan Lailatul Qadar itu tidak tetap, misalnya di malam 21 atau 27 atau 25, enggak tetap kan, tiap tahun berbeda-beda. Nah, sehingga Rasulullah pun menyampaikannya seperti itu. Dan Rasulullah juga menyampaikan, bersabda bahwa fal tamisu hafil ashril awakhir min Ramadan wal tamisu hafit tasi'ah wasabi'ah wal khamisah. Pokoknya cari malam Lailatul Qadar itu ya, di 10 malam terakhir itu cari di malam ke 9, 7 dan 5 yang tersisa, maksudnya di akhir ya, yang tersisa. Malam yang ke-9 berarti tanggal ya malam ke-9 gitu ya, di akhir. Kemudian ada malam ke-7, malam ke-5. Pokoknya yang ganjil-ganjil dari yang tersisa. Nah, ini kemudian hadis ini dijelaskan maknanya oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa maksudnya begini, kata Abu Sa'id, bahwa idza madat wahidah wa ishrun falati taliha sintain wa ishrin wa hiya tasi'ah, fa idza madat salas wa ishrun falati taliha sabi'ah, fa idza madat khamsun wa ishrun falati taliha al-khamisah. Jadi kalau sudah berlalu malam 21, ya udah misalnya ya ceritanya nanti malam ini malam 21, maka yang berikutnya adalah malam 22. Nah, itulah malam yang 9 yang tersisa, itu maksudnya tanggal 2 Hiji gitu. 9 malam yang tersisa itu maksudnya seperti itu yang maksud hadis tadi. Apabila berlalu malam 23, maka yang berikutnya malam 24. Nah, itu adalah malam sabiah ya, pokok tadi ya, malam 7 yang tersisa itu maksudnya tanggal 23 berarti. Kemudian malam yang telah berlalu 25 itu, maka berikutnya 26 adalah malam kelima yang tersisa. Tadi khamisah ya, pokok itu maksudnya tanggal 25 misalnya. Jadi diperkirakan tanggal 21, 23, 25 kalau hadis tadi ya. Nah, dan itu berlaku sampai akhir Ramadan ya. Berlaku sampai akhir Ramadan, bahwa iltamisuha fi tis'in yabqaina aw fi sab'in yabqauna aw fi khamsin yabqaina aw fi salas aw akhir lailah. Pokoknya carilah Lailatul Malam Qadar ini pada 9 hari yang tersisa. Berarti 9 hari yang tersisa itu tanggal 21 tadi ya, atau 7 hari yang tersisa ya, tanggal 23, 5 hari yang tersisa tanggal 25, atau 3 hari yang tersisa ya, atau malam yang terakhir malam 29 misalnya ya. Nah, ini tadi 3 hari yang tersisa tanggal 27 ya. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi sampai au akhiri lailah gitu ya, sampai malam terakhir 29 sampai akhir juga. Nah, ini maka ya ketika
bulan mencapai 30 hari, misalnya ketika saum itu kan beda-beda ya, kadang tahun sekarang ada yang meyakini 29, ada juga yang meyakini 30 ya. Nah, apabila dihitung dari belakang, malam ganjil adalah malam genap apabila dihitung dari depan, yaitu malam genapnya 22, 24, 26, 28, dalam malam terakhir adalah 30. Adapun kalau bulan hanya 29 hari, maka malam ganjil itu dihitung dari depan maupun belakang hasilnya sama. 21, 23, 25, 27 dan malam terakhir itu adalah 29. Kalau di 30 hari itu malam terakhir itu 30. Nah, ini pokoknya au akhiri lailah. Pokoknya carinya itu sampai malam terakhir saja. Baik kalau 30 hari mah berarti malam terakhir tanggal 30. Kalau 29 hari mah malam terakhir itu 29. Nah, ini Syekh Ibnu Taimiyah menyampaikan ya bahwa ini agak panjang. Pokoknya di sini digambarkan bahwa akan tetapi malam ganjil itu bisa dilihat berdasarkan hari yang sudah berlalu ya. Maka kalau kata Ibnu Taimiyah, cari pada 21, 23, 25, 27, 29. Nah, dan ini bisa dilihat berdasarkan hari yang tersisa sebagaimana sabda Rasul ya. Litasi'ah tabqa lisabi'ah tabqa likhamisah tabqa lisalisah tabqa. Pokoknya pada 9 malam yang tersisa, tanggal 21 nya 7 malam yang tersisa, tanggal 2 tilu 5 malam yang tersisa ya, 25 3 malam yang tersisa, 27. Jadi atas dasar perhitungan berdasarkan hari yang tersisa, maka apabila bulan mencapai 30 hari, Lailatul Qadar terdapat pada malam-malam genap. Jadi di sini ya yang harus dipahami bahwa atas dasar perhitungan berdasarkan hari-hari yang tersisa, kalau bulan Ramadannya mencapai genap 30 hari, maka Lailatul Qadar itu terdapat pada malam-malam genap dan jadilah malam kalau yang Ramadannya 30 hari. Jadi di sini disampaikan sekali lagi ya bahwa berdasarkan perhitungan hari-hari yang tersisa ya, litasi'ah tabqa yang sisa-sisa itu, kalau bulannya itu tidak ganjil 29 ya, kalau selama sebulan Ramadannya itu 30 hari, maka Lailatul Qadar itu terdapat pada malam-malam genap, yaitu malam kedua-dua ya, 9 sebagai 9 hari yang tersisa, dan malam ke-24 sebagai 7 hari yang tersisa. Jadi 9 hari yang tersisa itu tasi'ah tabqa itu kalau Ramadannya 30 hari berarti 22. Kalau 7 hari yang tersisa berarti 24. Nah, ini yang ditafsirkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya dalam hadis yang sahih. Dan demikianlah Nabi mengamalkannya di bulan itu gitu. Adapun jika bulan itu hanya 29 hari, kebetulan saya yang termasuk di barisan yang 29 hari ya untuk Ramadan sekarang, maka hitungan malam ganjil dengan penanggalan sisa hari itu sama dengan penanggalan hari yang telah berlalu. Jadi apabila kenyataannya seperti ini, maka hendaklah seorang mukmin berusaha mendapati Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir seluruhnya, bukan hanya pada tanggal-tanggal ganjil apabila dihitung dari depan. Nah, jadi karena seperti ini ya posisinya, maka hendaklah kita nih berusaha mendapati Lailatul Qadar itu pada pokoknya 10 malam terakhir aja seluruhnya, bukan hanya pada tanggal-tanggal ganjil apabila dihitung dari depan, sebagaimana sabda Nabi yang awal tadi ya, taharrau fil ashril awakhir, pokoknya cari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Nah, tetapi di sini juga disampaikan bahwa tanggal terjadinya Lailatul Qadar yang paling sering muncul di antaranya ada kesaksian para sahabat ya, ada kesaksian seorang sahabat. Nah, kapan sih seringnya muncul Lailatul Qadar itu? Nah, di sini ada salah satu kesaksian dari sahabat ya, bahwa kebanyakan Lailatul Qadar itu terdapat pada 7 malam terakhir ya, dan lebih banyak lagi terjadi pada malam 27. Nah, ini kesaksian dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an,
beliau pernah bersumpah bahwa Lailatul Qadar itu pada malam ke-27, karena memang tiap tahun gonta-ganti, tetapi Ubay, sahabat Rasul ya, pernah memberikan kesaksian bahwa yang sering terjadi itu pada tanggal 27. Nah, karena kalau sahabat itu kan soleh ya, ada yang merasakan gitu ya. Kalau mungkin di antara kita mungkin pernah nggak ada yang merasakan misalnya kayak ini, misalnya tanda-tandanya kita lihat. Jadi yang pertama ya, kenapa Ubay bin Ka'ab tadi menyampaikan bahwa seseringnya itu di tanggal 27. Nah, beliau pernah seperti ini karena di antara tanda merasakan tanda-tandanya, tanda-tanda Lailatul Qadar itu kan matahari terbit di pagi harinya itu tidak menyilaukan. Itu jadi adem gitu ya. Dikatakan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ketika beliau bersumpah bahwa pernah ya terjadi Lailatul Qadar itu di tanggal 27 dan seseringnya di tanggal 27. Sehingga ditanya, dengan apa engkau tahu malam Lailatul Qadar? Kemudian beliau berkata bahwa dengan tanda yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah mengabarkan gitu ya, akhbarona, beliau mengabarkan anna syamsya, bahasanya matahari tatlu'u, terbit subhata ya, di waktu subuh, sobihatiha katom katoshti la syu'a'alaha. Jadi seperti bahwa matahari terbit di pagi harinya seperti baskom ya, la syu'a'alaha, tidak memiliki cahaya yang menyilaukan. Nah, jadi ketika terbit mataharinya, para sahabat ada yang merasakan itu matahari tidak memiliki cahaya yang menyilaukan sebagaimana biasanya ya, tetapi seperti katoshti ya, seperti baskom. Ini tanda yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab dari Nabi Muhammad, yang termasuk tanda yang paling masyhur ya dalam hadis itu. Kemudian malam yang jernih ya, kalau itu terbit mataharinya seperti itu. Kalau ini malamnya, malam yang jernih dengan bulan yang bercahaya, bahwa diriwayatkan tentang tanda-tandanya itu annaha lailah ya, bahwasanya Lailatul Qadar itu malam yang jernih ya, bulannya bercahaya ya, muniroh ya, bercahaya. Nah, kemudian malam yang tenang ya, wahia sakinatun, malam yang tenang gitu ya, la qawiyatul hari, tidak terlalu panas ya, malam yang udaranya tidak terlalu panas. Nah, jadi la qawiyatul hari, tidak terlalu dingin, wala qawiyatul bardi, jadi adem gitu ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Nah, dan bisa jadi Allah menampakkan malam itu bagi sebagian orang ketika tidur maupun terjaga, dengan kudrah dan iradah Allah ya, bahwa Allah menampakkan malam Lailatul Qadar itu bagi sebagian orang baik ketika tidur maupun terjaga. Maka mereka ya bisa melihat cahaya-cahayanya, melihat orang yang mengatakan kepadanya ya, inilah Lailatul Qadar, dan bisa jadi dibuka hati seseorang untuk dapat menyaksikan Lailatul Qadar. Ini ya, wallahu a'lam ya. Nah, ini bahwa subhanallah sekali ya. Kemudian makanya kita diperintah untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi termasuk sunnah Nabi ya, bersungguh-sungguh ibadah di 10 malam terakhir. Demi apa? Demi mendapatkan pahala Lailatul Qadar yang melimpah. Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga masih dia mencari kesempatan malam Lailatul Qadar bahkan ya, supaya mendapatkan keberkahan yang melimpah. Nah, tadi ya Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadar taharrau, carilah Lailatul Qadari, malam Lailatul Qadar, fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa ihrisu, bersemangatlah. Nah, ini bagus ya. Ihrisu, bersemangatlah, ala talabiha, untuk mencari Lailatul Qadar, wajtahidu fih, dan bersungguh-sungguhlah dalam beribadah di waktu itu. Nah, jadi ya di 10 malam terakhir itu ihrisu, jadi harus bersemangat gitu ya,
ala talabiha, untuk mencari ya malam Lailatul Qadar, wajtahidu, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah di waktu itu gitu ya. Kita tidak banyak kesempatan. Makanya di yang 10 hari terakhir yang luar biasa ini kita ijtahidu ya, bersungguh-sungguh, ihris, bersemangat gitu ya. Nah, Lailatul Qadar itu memang akan terjadi terus sampai hari kiamat gitu ya. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi, bahwa ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu terus akan terjadi sampai hari kiamat gitu ya, di setiap tahunnya itu. Dan pendapat yang paling kuat, ini yang paling rajih ya, kalau tadi kan kebanyakan di tanggal 27 atau di tanggal sekian 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 misalnya. Yang paling kuat berpindah-pindah di salah satu dari 10 hari terakhir Ramadan. Ini pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat, bahwa Lailatul Qadar itu waktunya berpindah-pindah. Bisa tanggal 21, tanggal 23, 25, 27, atau di yang lainnya pun gitu ya. Nah, itu berpindah-pindah. Kemudian Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa wa ajma'a man yu'taddu bihi ala wujudiha wa dawamiha ila akhirid dahri lil ahaditsis sahihah al-masyhurah. Dan para ulama yang diakui keilmuannya ya sudah sepakat bahwa adanya Lailatul Qadar ini dan akan terus sampai pada hari kiamat ya. Hadisnya sahih-sahih ya di sini dan masyhur. Nah, di sini bahwa ulama berbeda pendapat kapan terjadinya ya tadi. Maka berkata sejumlah ulama ya bahwa Lailatul Qadar itu di salah satu malam dalam satu tahun, dan di tahun yang lain pada malam yang lain, demikian seterusnya. Jadi dari pendapat ini, hadis-hadis tentang waktu Lailatul Qadar itu dapat dikompromikan ya ini ya. Maka setiap hadis menerangkan salah satu waktunya dan tidak ada pertentangan sebetulnya, karena bisa jadi di tahun itu, di tahun itu gitu ya. Nah, ini juga sama, pendapat ini juga disampaikan oleh Al-Malik ya, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Thawr, bahwa mereka menyampaikan Lailatul Qadar itu hanyalah berpindah-pindah waktunya di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Nah, itu menurut syarah Muslim ya. Nah, kemudian amalannya nih, amalan 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini sebetulnya ini jadi ke iktikafnya belum ya, tapi ini sayang juga dilewatkan ya. Amalan 10 hari terakhir Ramadan tadi ya, meningkatnya ibadah, lebih bersemangat. Nah, Siti Aisyah menyampaikan bahwa karena Rasulullah SAW, keadaan Rasulullah SAW, ia jatahidu fil ashril awakhir, bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir, mala yajtahidu fil ghairih, yang tidak melebihi waktu yang lain. Ini yang sangat bersungguh-sungguhnya di sini. Imam Asy-Syafi'i menyampaikan bahwa istahabba ayyakuna ijtihadu fi nahariha kajtihadi fi lailiha. Dianjurkan untuk semangat beribadah di siang hari seperti semangat di malam hari. Jadi ibadah yang ditekankan di sini adalah ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi ya. Kayak sholat sunnah misalnya ya, memperbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran gitu ya, baca doa, zikir, istighfar, taubat, dan yang semisalnya ya di 10 hari terakhir itu, ini yang harus diperbanyak itu. Kemudian lebih fokus ibadah dan mengajak keluarga. Bahwa Siti Aisyah menyampaikan ya testimoni dari sang istri bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-asyru, apabila masuk ya di 10 hari terakhir, syadda mi'zarah wa ahya lailatu wa yaqadu ahlahu, bahwa mengencangkan sarungnya ya, jadi tidak berhubungan suami istri nih di 10 hari terakhir, mengencangkan ikat pinggang ya, syadda mi'zarah, mengencangkan sarung itu maksudnya Rasulullah di 10 malam terakhir itu menjaga untuk tidak berhubungan suami istri ya. Nah, ini Rasul ya. Kemudian wa ahya lailah, dan menghidupkan malamnya, wa iqadu ahlah, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Nah, kemudian ini iktikaf. Nah, iktikaf yang akan kita bahas ya, seharusnya hari ini tuh hatam, namun pembukaannya juga banyak sekali. Karena memang supaya kita termotivasi juga ya, kalau langsung ke iktikaf mungkin kayak kita di refresh lagi, oh ya misalkan ini betapa pentingnya untuk mencari Lailatul Qadar.
Nah, i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Siti Aisyah pernah menyampaikan bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah thumma i'taqafa azwajuhu min ba'di. Kemudian ada yang nanya, gimana perempuan? Boleh nggak? Nah, ini ada ya hadisnya bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu, beliau i'tikaf al-ashrul awakhir, di 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi terus sepanjang hidupnya ya Rasulullah melakukan i'tikaf di setiap tahunnya di bulan Ramadan sampai beliau meninggal. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istri beliau masih meninggalkan masih melakukan i'tikaf sepeninggal Rasul. Jadi di sini azwaj ya, istri-istri Rasul pun masih, nah di sini kata kuncinya, masih melakukan i'tikaf sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, karena maksud dan hikmah dari i'tikaf itu adalah taslimul mu'takif, bahwa orang yang beriktikaf itu subhanallah ya, taslim, menyerahkan diri ya, nafsuhu, dirinya ya, waruhuhu ya, ruhnya, qalbuhu, hatinya. Jadi betul-betul menyerahkan diri ya, baik ruhnya, hatinya, jasadnya, pokoknya seluruhnya ya, bil kulliyah, pokoknya totalitas, ila ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah betul-betul dengan i'tikaf itu. Jadi jangan sampai i'tikaf itu malah banyak kajian-kajiannya yang lebih utamanya itu pokoknya kita menyendirikan. Pada zaman Rasul juga di masjid dan pada bikin kemah kan di masjid, tetapi walaupun di masjid pada bikin kemah-kemah gitu, karena memang ya kita memfokuskan menyerahkan tadi ya, taslim, baik diri kita, ruhnya, hatinya, jasadnya, kuliah, totalitas, ila ibadatillah, beribadah kepada Allah, talaban liridhah, untuk mencari ridho Allah, wal fauz, dan menggapai ya bijannatihi, menggapai kebahagiaan surganya, wartifa' ad-darajat ya, terangkat derajatnya di sisi Allah, wa ib'ad an-nas min sughli dunya, menjauhkan diri dari semua kesibukan dunia, allati hiya mani'ah amma yatlubul abdu minat taqarrub ilallah azza wa jalla, yang biasanya kesibukan dunia itu bisa menghalangi ya seorang hamba untuk dalam berusaha mendekat kepada Allah. Tapi dengan i'tikaf betul-betul totalitas ya, totalitas menyerahkan seluruh diri, ruh, hati, jasad kita ya kepada Allah. Nah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Nah, Ibnu Rajab menyampaikan bahwa fa ma'nal i'tikaf ya, makna i'tikaf dan hakikatnya adalah qat'ul alaik, memutuskan semua interaksi ya. Jadi kita itu memutuskan qat'ul alaik, memutuskan semua interaksi anil khalaik, dari makhluk, litisali bi khidmatil khaliq, untuk litisol, untuk menyambung hubungan dengan khidmah, nah, beribadah secara total kepada khalik, kepada Allah gitu ya. Jadi nah ini esensi dari i'tikaf itu ini ya. Kalau di i'tikaf di masjid tapi masih sering buka HP gitu ya, masih bermedsos, masih nah itu. Tapi kalau i'tikaf ini adalah betul-betul memutuskan ya, qat'ul alaik, memutuskan semua interaksi anil khalaik, dari makhluk. Jadi qat'u ya, memutuskan semua interaksi dari makhluk, litisal bi khidmatil khaliq, untuk menyambung hubungan dengan khidmah ya, beribadah secara totalitas kepada Allah al-Khaliq. Nah, jadi akan tetapi di sini ya, di masa tersebarnya wabah penyakit menular, dan pemerintah ya serta ahli kesehatan menghimbau untuk beribadah di rumah. Nah, waktu itu ya, waktu sedang Covid ya, kalau lagi ada kejadian wabah menular ya, maka untuk memutus mata rantai, nah lebih baik tidak i'tikaf di masjid. Namun tidak pula i'tikaf di rumah, karena tempat i'tikaf itu harus di masjid ya, nggak bisa diganti dengan di yang lain. Tetapi tentunya
ketika ada hal-hal semacam itu, apalagi kita perempuan ya agak susah, maka diganti ya dengan memperbanyak ibadah di rumah. Nah di 10 hari terakhir juga, walaupun kita misalnya belum mampu iktikaf nih di tahun ini, tetapi pokoknya perbanyak saja ibadah di rumah. Nah kemudian meningkatkan sholat tarawih ya, terutama saat malam Lailatul Qadar. Nah jadi amalan-amalan di 10 hari terakhir nih, bahwa meningkatkan ya, waman qoma lailatul qadari, barang siapa yang sholat malam ya saat Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka diampuni ya dosa-dosanya yang telah lalu. Nah kemudian sahabat Nu'man bin Bashir menyampaikan bahwa kumna ma'a Rasulillah, kami sholat bersama Rasulullah ya, fi syahri Ramadan, lailata thalas wa ishrin ila sulus layal awal, summa kumna ma'ahu lailah khamsin wa ishrin ila nisfil lail, summa kumna ma'a lailah sab'in wa ishrin hatta zananna ala nudrikal falah. Nah ini jadi terus meningkat Rasulnya. Nah yang pertama ini Nu'man bin Bashir yang memberikan kesaksian bahwa kumna ya, kami itu sholat ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan malam ke-23 nih. Kalau di malam ke-23 kondisinya seperti ini ya, lailah salas wa ishrin ila sulusil lail awal. Nah kalau di malam ke-23 sholat malamnya itu sampai sepertiga malam tuh. Rasulullah sholat tarawihnya itu kan 1 rakaat juga sampai berapa juz ya. Jadi di malam ke-23 Nu'man menyampaikan bahwa tarawihnya itu sampai sepertiga malam ya, sampai jam tiluan gitu ya. Sepertiga malam pertama, kalau sepertiga malam pertama mungkin jam 2-an ya. Kemudian kami sholat lagi bersama beliau nih di malam ke-25, ikut mengimami ke Rasul ya. Kalau itu sampai pertengahan malam ya, berarti sampai jam 12 malaman merenya. Kalau yang tadi itu sepertiga malam yang pertama itu kan yang disebut malam itu dari jam 6 ya sampai jam 4 subuh, berarti kalau dibagi 3 itu 10 jam, sepertiga itu berarti ya jam 9-an ya, kalau tadi mungkin jam 9-an. Kemudian ningkat di malam ke-25 jadi sampai jam 12 malaman. Kemudian kami sholat lagi bersama beliau. Nah di malam ke sab'in wa ishrin. Nah di malam ke-27 itu sampai akhir malam ya. Sampai akhir malam ini mah, hingga kami mengira bahwa kami tidak akan sempat makan sahur gitu. Jadi sampai jam 4-an gitu. Jadi betul-betul ya Rasul itu ditingkatkan gitu. Nah, sampai kami mengira bahwa kami tidak akan sempat makan sahur nih di malam ke-27 itu, betul-betul ya, sampai waktu sahur pun masih sholat qiyamul lail gitu ya, masih qiyamul lail. Nah kalau kita tetap aja ya qiyamul lailnya misalnya di malam itu. Nah mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ya. Kalau di malam ini lebih meningkat lagi gitu ya, kayak Rasulullah. Nah kemudian doa Lailatul Qadar ya, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu an, bahwa ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aro'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma ad'u. Wahai Rasul, doa apa yang aku baca apabila aku mendapati Lailatul Qadar gitu ya, doa naon kedah dibaca. Qala ya, kemudian Rasul bersabda, takulin ya, takulin, silahkan kalian ucapkan, kata Rasul, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini kalau hadis ya, ini untuk sendiri ya, ini Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya itu engkau itu maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai ya pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi al-afu itu nanti akan dibahas secara tersendiri ya, kalau dibahas sekarang nggak cukup. Beda al-afu itu sampai memaafkan, di sini beda dengan gofaro ya, ada gofaro kan sama-sama memaafkannya itu yang ada bonusnya gitu ya, dimaafkan itu sampai ditutup aibnya, kemudian
bahkan ditambahkan apalagi ya, sataro ya, ditutup, kemudian bukan hanya sekedar diampuni tetapi ditutup aib sama Allah gitu ya. Nah, ini membaca doa ini dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah ya, karena nggak ada contohnya gitu. Nah, kita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi terus nih dibaca doa ini ya. Nah, bahwa di sini ya, bahwa tetapi yang ada biasanya ada di sini ada tanbih, ada peringatan ya. Ada juga yang membacanya itu Allahumma innaka afuwun tuhibbu afuwun karim. Ada yang di antaranya di afuwunnya itu ada karimnya. Nah, ini kalau menurut buku ini wala aslalaha fi syai' minal masadir al mutaqaddamah, bahwa dalam Sunan At-Tirmizi ya, setelah afuwun itu ada karim ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, ada karimnya. Lafaz ini tidak ada asalnya sama sekali pada sumber-sumber terdahulu. Tidak pula dari yang menukil langsung dari, jadi nggak ada karim ya. Lebih baik kita yang sahih saja, yang tanpa karim ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Jadi tambahan lafaz karim ini kalau di sini penerangannya ya, bahwa wala aslalaha fi syai' minal masadir al mutaqaddamah. Tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya ya dari masadir sumber-sumber yang sudah disampaikan. Jadi yang terlihat dari lafaz itu mudrojah, jadi sesuatu yang ditambahkan ya oleh sebagian pencatat atau pencetak, karena lafaz itu tidak terdapat dalam Sunan At-Tirmizi ya, tidak ada gitu. Dan diantara yang menguatkan fakta ini bahwa Imam An-Nasai ya pada sebagian riwayatnya mengeluarkan hadis ini dari jalan yang sama, dari At-Tirmizi ya. Keduanya dari syekh mereka yaitu Qutaibah bin Sa'id dengan sanadnya tanpa tambahan karim. Nah, ini silsilah hadis as-sahihah. Jadi memang kita harus lebih hati-hati lagi ya. Walaupun hanya dengan satu kata, tetapi ini kelebihan Islam itu di sini gitu ya. Tidak ada di agama lain. Betul-betul gitu ya. Satu kata, satu huruf. Tuh ini Imam Tirmizi gurunya siapa? Makanya ada istilah takhrij hadis ya. Ini dari siapa nih, guru-gurunya siapa? Oh ternyata ini dari sini riwayatnya, dari sini riwayatnya, sanadnya, riwayatnya diteliti gitu ya. Nah, itu subhanallah sekali. Nah, terakhir saja ya untuk iktikafnya, mungkin besok lagi saja ya, ini karena udah terlalu siang. Tapi ini masih ada beberapa pelajaran dari Lailatul Qadar itu, bahwa lafaz zikir dan doa yang terbaik mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maksudnya lebih masyru'nya ya. Jadi misalnya nggak boleh buat wirid zikir doa sendiri yang dibaca secara rutin. Jadi lihat Ummul Mukminin ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi ya, baik di dunia maupun di surga, seorang wanita yang cerdas dan mendalam ilmunya, masih bertanya ya kepada Nabi ya tentang lafaz doa yang dianjurkan. Jadi tidak membuat sendiri. Tetapi kalau doa-doa yang misalnya kita hajat-hajat kita ini itu boleh misalnya. Tapi kalau untuk kepentingan Lailatul Qadar, nah ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini bahwa selevel Siti Aisyah saja gitu ya. Selevel Siti Aisyah yang padahal sebetulnya beliau itu kan luar biasa kecerdasannya, kemudian udah tahu tentang berbagai hal, tetapi masih nanya sama Rasul tentang doa apa yang harus kami baca gitu ya di malam Lailatul Qadar itu. Nah, itu doanya itu sudah meliputi ya. Nah, tapi kalau kita doa setelah sholat, kemudian menjelang itu, kemudian ada doa-doa tersendiri yang kita baca ya, tetapi khusus untuk Lailatul Qadar gitu ya, karena Allah juga akan lebih melimpah ngasih kepada kita ya, tetapi doa yang khususnya itu. Kemudian pelajaran dari Lailatul Qadar itu bahwa kita sebagai hamba sangat butuh ampunan dari Allah. Nah, Ummul Mukminin ya, Siti Aisyah dengan ilmu dan ketakwaannya masih diajarkan sama Rasul gitu ya, untuk terus memohon ampunan kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa gitu ya, dan doa memohon maaf ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, itu doa memohon maaf atas dosa-dosa kita itu adalah termasuk doa yang terbaik.
karena Nabi tentu akan memberikan pengajaran yang terbaik ya kepada istri beliau tercinta ya, dan untuk mendapatkan rahmat ampunan dari Allah. Karena sebab seorang hamba bisa masuk surga itu bukan dari amaliyahnya dia, tetapi rahmat dan ampunan dari Allah gitu ya, bukan karena amalnya kan manusia itu masuk surga. Kemudian mengapa dianjurkan memohon ampun saat kita memperbanyak ibadah di malam Lailatul Qadar? Karena pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan itu masih kurang ya, baik secara kuantitas apalagi kualitas gitu. Ini kenapa nih dianjurkan memohon ampun ketika kita, padahal kita sedang semangat-semangatnya ibadah ya. Karena pada hakikatnya sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan itu masih kurang gitu ya. Apalagi ya dari sisi kualitas gitu. Kemudian karena syukur kita atas nikmat yang Allah berikan, juga syukur yang kita lakukan itu sangat kurang gitu ya, dibanding dengan dosa-dosa kita yang sangat banyak. Dan nikmat yang Allah berikan itu tidak sanggup kita hitung, apalagi menyamakan syukur kita dengan nikmat. Nah, jadi ini juga supaya kita menyadari bahwa kita adalah hamba yang nggak patut kita dipuji, nggak patut kita sombong. Kita adalah hamba yang penuh dengan kekurangan, kita butuh ampunan Allah, maka nggak boleh ria, ujub, sombong dengan amal ibadah kita gitu. Kita merasa sombong, ini juga hati-hati gitu ya. Nah kemudian kenapa penetapan nama sifat Allah itu yang dipilih Al-Afu gitu ya, kan banyak kan asma wa sifat Allah itu selain dari Al-Afu. Di antara doa yang dianjurkan dibaca ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu kenapa nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang dipilih itu Al-Afu. Maknanya yang Al-Afu itu adalah Maha Pemaaf, yang memaafkan dan menghapus dosa hamba. Jadi bukan hanya dimaafkan tetapi dihapus nih. Nah, di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah mencintai pemaafan, tuhibbul afwa. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hamba yang suka ya memberi maaf. Nah kemudian bertawasul dengan berdoa dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Rasulullah mengajarkan ya, karena tawasul itu memang berbeda pendapat ya. Kalau ini tawasulnya berwasilahnya dengan asma wa sifat Allah, dengan nama dan sifat Allah dalam berdoa. Jadi dengan walillahil asmaul husna fad'u biha. Jadi ketika kita berdoa itu jangan to the point, ya Allah semoga diberikan. Jadi harus baca dulu asmaul husnanya ya. Walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah asmaul husna, fad'u biha. Maka bermohonlah gitu ya. Berdoalah, memohonlah kepadanya ya dengan menyebut asmaul husna itu ya. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Ada juga yang menyimpang ya dengan menyebut nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka kala akan mendapatkan balasan terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Nah ini ya dengan bertawasul atas asma Allah Al-Afu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah ini untuk iktikaf mungkin besok ya, karena ini sekarang udah 6:30. Insya Allah untuk iktikaf ini karena masih panjang ya syarat-syaratnya, kemudian faidahnya, kemudian bagaimana melakukannya ya. Insya Allah akan kita bahas besok karena ini masih panjang sekali pembahasannya. Nah untuk hari ini hanya itu saja yang bisa disampaikan. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Dari mulai malam ini perbanyak tadi ya doa yang luar biasa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Penti yang telah memaparkan materi yang begitu mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, acara ini kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul masjid.
Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.